Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Denny Kreator dimanapun berada. Malam ini dalam acara berbagi pengalaman horor, malam ini kita akan menghadirkan bintang tamu yang tentunya udah nggak asing lagi di mata para pemirsa Denny Kreator, Pak RT. Selamat malam Pak RT. Selamat malam Bang Marco. Sehat Pak RT? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah kebetulan ada yang janggal dari Pak RT ini. Peci merahnya ini kemana ya? Ketinggalan. Ketinggalan Pak RT? Kok bisa ketinggalan Pak RT? Iya biasa karena ketinggalan. Oh iya. Jadi Pak RT di masa pandemi ini kita kan harus berdampingan sama virus. Konon begitulah ditulis media. Jadi kalau menurut Pak RT gimana nih kita menyikapi persoalan corona ini? Iya betul Bang Marco. Jadi seperti kita ketahui bersama ya bahwa dunia ini kan lagi diuji dengan virus yang berbahaya yaitu corona. Kita harus taat dengan aturan pemerintah. Mengikuti aturan pemerintah tentunya adalah dengan menggunakan masker, ya, betul, dan Pak. menjaga jarak, serta anjuran-anjuran yang lain. Kenapa? Karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Betul Pak RT. Mudah-mudahan pemerintah kita diberikan kemudahan untuk mengatasi wabah ini. Dan rakyat dan bangsa Indonesia bisa selamat. Amin ya robbal alamin ya. Jadi begini Pak RT. Pak RT udah lama di beberapa konten Denny Kreator itu menghilang. Saya pribadi juga akhirnya mau nanya nih, ini Pak RT kemana aja? Kebetulan ada kesibukan, biasa berkebun. Oh jadi Pak RT selama ini berkebun? Iya. Oh, baru tahu saya mah. Kan urennya nyolongin Bang Marco. Iya. Baru tahu sih. Yang udah mau udah tuh Pak RT. Gimana? Jadi kita langsung aja nih Pak RT. Pak RT kan diundang buat malam spesial nih. Konten berbagi horor. Berbagi pengalaman horor ke pemirsa Denny Kreator. Jadi gimana Pak RT? Mulai dari A sampai Z, saya pengen banget menyimak. Termasuk pengalaman horor ya. Waktu itu kurang lebih di tahun 2007. Udah lama banget Pak RT. Iya 2007. Di daerah Jawa, Pulau Jawa apa daerah? Waktu itu di Sumatera. Oh Sumatera. Di Lampung. Iya iya. Kebun ini baru saya beli Bang Marco. Iya. Kebun ini katanya itu angker. Karena bukan 1-2 orang yang menceritakan, salah satunya adalah pekerja saya. Pekerja Pak RT? Iya, dari rumah itu kurang lebih jam 8 pagi, sampai sana sekitar jam 2. Jam 2 siang? Siang. Rombongan kurang lebih sekitar 5 orang. Saya ke kebun yang katanya angker, pada kenyataannya memang ya biasa aja. Biasa aja? Biasa. Di kebun itu ada satu pohon pisang yang katanya sangat angker. Iya iya. Nah bahkan pisang itu tidak ada yang berani mengambil baik pun daunnya, apalagi buahnya. Saking mitos di situ udah angker gitu ya. Dan di pohon pisang itu kan banyak pohon kelapa sawit di sekitarnya. Itu sampai pekerja itu nggak ada yang berani mendekat dan nggak ada yang berani manen. Sehingga saya waktu ke sana itu tandan-tandan kelapa sawit itu banyak yang matang itu dan banyak yang sudah rontok. Saya pikir berarti benar gitu. Ada semacam kepercayaan bahwa di situ itu wingit tempatnya gitu. Ya angker. Nah tapi selama saya di sana dari ya kurang lebih jam 2 sampai kira-kira asar ya, itu nggak ada apa-apa. Setelah mau pulang, saya betul-betul mengalami kejadian yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Iya. Kejadian betul-betul di luar nalar. Ya, jadi gini, setelah saya mau pulang, itu ceritanya kira-kira karena kami itu di kebun mau asar ya. Iya Pak RT. Saya pikir saya mau ke kampung. Sebagai gambaran, kebun itu di wilayah Lampung. Namanya daerah Gaya Baru. Masih hutan mulu kali ya? Masih banyak hutan dan di wilayah gambut yang ribuan hektar. Jadi kebun saya itu ada jauh di tengah-tengah, yang kira-kira kalau dari jalan raya itu ke kampung itu kurang lebih ya kira-kira 1 jam.
Dari jam. kampung ini ke kebun saya lagi itu kurang lebih mungkin 20 kiloan lah. 20 kilo jauh banget itu. Jauh, dan itu di hamparan lahan gambut. Ceritanya ketika saya mau pulang, mobil yang saya pakai, yang saya parkirkan, waktu saya ke mobil nggak bisa dihidupkan. Padahal mobil itu satu baru, kedua kami sebelum di kebun ya daerah terdekat kami itu isi bahan bakar. Oh iya iya. Dan full. Ini ada apa gitu? Dan nggak hidup, sehingga satu-satunya jalan kami berunding untuk mencari mobil untuk narik dan tali. Nah setelah itu berlima ini yang berempat mencari bantuan ke kampung dan mungkin kemana gitu ya. Saya ditinggal sendiri. Nah, karena waktu itu asar, saya bagaimanapun kita kan kewajiban sholat ya. Sampai kira-kira sejam lebih, ini kok belum ada. Nongol. Iya. Nah, tunggu kira-kira sejam sampai mau maghrib. Nah, pas mau maghrib saya pikir ini kok lama betul gitu. Nah, saya ya sholat aja. Singkat cerita, Bang Marco, pas menjelang mau maghrib itu kebetulan hujan. Kebetulan nggak jauh dari situ tuh ada gubuk. Sehingga saya berteduh lah sebentar di situ. Setelah sholat dan saya tunggu dan bantuan datang gitu. Nah, kira-kira pukul 8 lah, 8 malam itu baru datang. Dan sebagai gambaran Bang Marco, di situ tuh nggak ada manusia. Di tengah kebun, di tengah-tengah hutan lah. Saya juga ya berpikir kalau ada hewan atau apa kan, ya sudah kita ya saat itu pengalaman saya yang nggak saya lupakan betul-betul karena kondisinya betul-betul wah ya sudahlah kita mohon pada Allah gitu ya. Akhirnya sekitar kurang lebih jam 8 itu datang. Bantuan. Ketika datang yang dibawa itu truk. Truk. Dan bawa tali itu tali besar. Dadung. Ya, karena tali itu biasa untuk narik truk yang mogok. Gitu. Nah, singkat cerita Bang Marco, beberapa orang yang rombongan kami itu ngakalin gitu ya di tali dan lain sebagainya. Ditarik lah, mulai ditarik. Itu anehnya Bang Marco. Itu tali besar, mobil pun itu truknya. Seberapa sih kekuatan mobil yang ditarik ya? Itu sama sekali nggak bergerak. Nggak bergerak sama sekali. Dipaksa mau sampai si mobil truk ini saking paksanya kayak narik beban yang berat, itu ngebul itu dia muter si bannya itu ngebul. Dipaksa lagi 1, 2 terus dan putus. Talinya putus. Sehingga saya spontan. Jangan-jangan kata saya ini ada apa-apa gitu. Karena kita ya budaya timur ya. Itu intuisi Pak RT saat itu udah ada berkepikiran nih ada satu yang nggak beres kayak gitu ya. Karena gini Bang Marco, saya berpikir secara logika ini nggak masuk akal. Ini kenapa mobil gitu kan? Ditarik sama truk, talinya besar, terus ini nggak hidup pula. Ini kenapa gitu kan? Nah, sudah. Ini pasti saya berpikirnya jangan-jangan ada apa-apa ini. Ini ya maaf gitu ya kita berpikir wah pada setannya atau apa gitu kan. Akhirnya saya dengan inisiatif saya panggil lah semua rombongan saya itu. Nah, saya bilang ini yuk kita sama-sama berdoa. Mohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberi kemudahan dan kita bisa keluar dari sini dengan selamat. Nah, pas kami ngobrol gitu, sopir saya nyeletuk. Apa karena tadi siang ya katanya? Memang tadi siang kenapa dia? Nah, saya tanya, emang kenapa? Maaf, Pak, katanya saya tadi siang kencing katanya. Waduh. Kencing di mana? Ya saya cari-cari kali mungkin takutnya ini saya kencing aja di pohon itu katanya. Pohon mana? Di pohon pisang tadi yang Pak RT ceritain? Bukan, jadi gini, di dekat mobil parkir itu kira-kira sekitar 100 meter itu ada pohon. Pohon apa Pak RT? Pohon akasia. Oh bukan pohon pisang yang tadi Pak RT ceritain angker itu? Pohon pisang itu jauh di kebun saya. Oh iya. Kalau ini di luar kebun, di dekat tanggul yang tadi saya lewat kan. Ini jembatan, ini mobil, nah ini tanggul ke sini. Nah dari mobil kira-kira ke tanggul ini sekitar 100 meter itu ada pohon. Pohon akasia itu. Nah pohon itu saya sempat berteduh di situ. Saya sempat berteduh dan pohon akasia itu separuhnya itu mati. Sehingga
ada beberapa cabang gitu ya Iya. di sebelahnya itu yang rimbun memang. Nah di dekat situ itu ada gubuk. Nah dia kencing di pohon itu. Waduh, saya langsung inisiatif. Iya, iya. Waduh, kalau seperti ini jangan-jangan ini pohon ada penunggunya. Iya. Ya cobalah saya Benar. seolah-olah apa ya, meminta maaf gitu. Atau ya kalau dalam adat timur kan katanya kalau ada sesuatu Yang permisi yang gitu kan ganjil, ya. apalagi Permisi. benar. Nah sehingga saya ya percaya nggak percaya nanti kan, ya udahlah saya berinisiatif. Iya. Saya pikir daripada nanti suruh-suruhan gitu, Iya, udah benar. saya sendiri. Saya ke pohon itu. Kata orang tua dulu, ingat gitu ya, kalau ada apa-apa ini aja apa istilahnya permisi gitu. Permisi. Ketika saya di itu Bang Marco Iya. ke pohon lah. Singkat cerita saya ke Pak RT. pohon. Nah setelah di pohon itu membaca doa, saya mohon kepada Allah, mohon perlindungan dan lain sebagainya. Iya, Dan iya. saya ngucap begini Bang Marco, maaf yang bertempat tinggal di sini, yang Iya. kira-kira menunggu di sini, yang mungkin dia bukan dari bangsa manusia. Iya. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kami dan kami tidak mau berniat jahat. Iya. Dan saya mau pulang ke rumah, tolong jangan diganggu, kira-kira gitulah. Begitu ya. Karena saya beranggapan bahwa di sekitar kita ini manusia kan pasti ada makhluk lain Betul. yang kita nggak ketahui. Betul. Setelah saya berdoa, terus saya permisi itu, saya mau ke arah saya ke arah mobil. Balik lagi ke mobil. Nah, saya nyata itu. Iya. Saya nyata Apa tuh? melihat Pak RT? mobil itu, jadi di atasnya itu kayak seperti ada busa yang besar. Pokoknya ada benda dan benda itu samar gitu, kayak bayangan apa benda atau apa di atas mobil itu besar sekali yang nutupi di atas. Iya. Besar sekali. Sampai saya astagfirullahaladzim gitu. Iya. Saya baca-bacalah gitu. Saya baca ya Allah, ya Allah. Maaf Pak RT, itu sosok yang besar itu kalau misalnya di itu secara kasat mata ya. Iya. Itu bentuknya apa tuh, Pak RT? Jadi kalau dibilang bentuk itu nggak jelas bentuknya, tapi yang pasti itu kayak bayangan, terus kayak busa gitu ya, kayak busa, kayak pokoknya kayak benda lah gitu yang kita nggak tahu itu apa. Gitu. Di atasnya itu besar sekali. Nah dari situ saya baca sampai ya kita sebisa-bisanya lah berbaca segala macam kita baca dan doa-doa ayat-ayat Quran dan lain sebagainya. Dan samar-samar saya lihat mobil itu ya bayangan itu hilang. Bayangan itu hilang. Bentuk mobil itu apa seperti jelas mulai, lagi, iya, gitu, jelas lagi gitu. Karena maaf Bang Marco kan itu malam. Benar. Kita kan samar gitu loh. Ngelihat mobil juga kan cuma ya kelihatan jarak pandang sedikit-sedikit gitu ya. Sedikit, cuman karena memang itu kebun artinya nggak ada pohon-pohon besar. Sehingga objek benda itu kan kelihatan gitu. Suasana temaram gelap gitu kali ya. Cuman yang saya heran tuh benda itu besar sekali di atas. Iya. Nah, setelah saya berdoa dan lain sebagainya itu tadi, alhamdulillah itu bayangan itu nggak ada. Dan ketika saya bayangan itu nggak ada, nah saya melihat si sopir itu kayak apa ngidupin HP lah atau apa gitu ya. Saya panggil sini. Saya bilang gitu kan. Nah saya panggil, saya ambil HP-nya, terus saya foto-foto gitu kan. Saya waktu itu saya berpikir siapa tahu ada sesuatu yang bisa itu refleks aja gitu. Saya refleks pokoknya apa yang harus dilakukan gitu ya. Saya pikir kan tadi saya kayak seolah-olah melihat sesuatu keganjilan gitu ya. Nah, terus habis itu siapa tahu lah gitu kan. Iya. Nah, udah habis itu kami coba lagi dan setelah saya bilang iya coba kita hidupin lagi. Di starter hidup. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Di starter hidup. Cuma nggak mau jalan juga. Nggak mau jalan. Belum bisa jalan tuh. Nggak mau jalan. Nah masalahnya kan tali ini udah putus. Iya. Tali udah putus. Nah sehingga ya sudahlah nggak mau jalan. Karena waktu semakin malam dan lain sebagainya, yang punya mobil ini udah kerasa nggak nyaman gitu karena mungkin takut atau malas juga atau bagaimana. Yang mobil truk ini akhirnya udah pasrah ibaratnya. Ya udahlah karena udah nyala katanya sudah ditinggal. Akhirnya ya kami ya sudahlah silakan gitu kan. Akhirnya dia pulang. Nah kami ya coba berusaha dorong dan lain sebagainya dan alhamdulillah bisa jalan. Bisa jalan. Pelan-pelan. Tapi sangat nggak wajar karena mobil itu kan 4x4. Iya. Kami itu beban 5 orang, ya kira-kira
paling 200 kilo lah. Iya, iya, iya. Itu bukan beban yang berat Beban bagi yang berat mobil yang buat mobil. punya kapasitas tenaga yang ini ya. Tapi kuda. sopir ini ngerasain Bang Marco. Waktu nginjak gas itu mobil tuh perasaan berat sekali. Berat, kayak ya. muatan yang Iya, iya, iya. yang masih berat lah gitu. Akhirnya kami meninggalkan kebun itu kurang lebih ya sekitar jam sampai setengah 10 lah. Setengah 10 malam. Ya setengah 10 malam sampailah ke kampung. Ke kampung. Nah di kampung itu kami berhenti. Kami ya istilahnya Tarik napas lega lah. ya cari warung waktu itu. Cari warung. Nah ketemulah warung ceritanya. Nah di warung itu kami cerita. Iya. Wah kami tadi mogok. Di mana katanya? Di kebun yang deket jembatan kata saya. Oh kebun yang itu ya yang apa namanya kelapa sawit. Oh iya itu punya saya Pak. Baru kami beli. Wah itu Mas itu katanya udah banyak ditawarkan, nggak ada yang mau, nggak pernah ada jadi katanya. Iya, iya, iya. Karena orang kalau yang tahu kebun itu atau orang-orang sini yang tahu dia nggak mau katanya karena katanya alasannya angker. itu angker ya. Nah, tapi ya saya beli karena memang saya nggak tahu dan saya nggak berpikir masalah angker, yang penting namanya kebun kan. Betul, gitu. Betul. Nah akhirnya warung ini cerita bahwa ada orang setempat yang memang mengalami kejadian bahkan sampai sekarang orang itu nggak sembuh. Gitu. Tuh pemirsa nggak sembuh gitu. Jadi maaf ya ininya itu belok ininya. Mengsong gitu. Ya mengsong gitu. Kayak stroke gitu kali. Lebih parah. Lebih parah. Lebih parah. Digaplok itu mah nggak salah lagi. Iya. Nah akhirnya ya sudah. Dan pemilik warung tuh cerita bahkan dia kaget kok ada orang sore-sore berani bahkan malam katanya di kebun itu. Semua kami kampung ini tahu katanya kalau di situ itu nggak boleh ada orang. Ya saya bilang saya sholat di situ asar maghrib sampai ya katakanlah dari mulai jam 3 sampai ya ini baru sekarang kami keluar karena ini mogok. Wah katanya untung Pak masih selamat katanya, masih dilindungi. Alhamdulillah. Karena banyak kejadian di situ itu ya banyak kejadian lah katanya gitu. Nah, kami kan akhirnya ngeri juga. Benar Pak RT. Alhamdulillah lah kita. Alhamdulillah. Kepada Allah. Pertolongan Allah selamat, ya. Gitu kan. Benar. Dan itu salah satu kejadian yang saya betul-betul nggak bisa lupa itu. Betul, karena saya sendiri hujan terus di hutan Sumatera lagi. Iya, kami mau minta tolong itu ya namanya jauh kan. Benar. Saya sendiri. Iya. Ya sudahlah kita mohon pertolongan Allah. Nah terus maaf itu sopir PRT yang tadi moto-moto itu kan itu apa tuh berhasil paling nggak dia ngabadiin kejadian itu kali barangkali begitu. Jadi gini Bang Marco, yang moto itu saya. Oh PRT. Yang moto itu saya karena saya berpikir wah ini tadi kan nggak bisa terus dan saya seolah-olah melihat sesuatu lah gitu ya. Nah ketika udah saya berdoa dan lain sebagainya itu kan sesuatu itu kira-kira kayak hilang gitu. Nah, saya berpikir siapa tahu ada sesuatu yang kelihatan. Apa jawaban yang lebih terang gitu ya? Apa sih ini gitu? Iya. Nah kami sama-sama lihat di handphone menu itu. Foto ya, di menu foto waktu itu nggak kebuka. Nggak kebuka sama sekali. Tapi yang lain itu foto-foto yang lain itu kebuka. Itu lancar. Tapi bekas fotoan beberapa jepretan yang itu yang terakhir kan yang paling atas itu nggak ada sama sekali. Nggak ada ngeblank apa gimana gitu bukan nggak ada nggak bisa dibuka jadi waktu itu handphonenya itu Sony Ericsson jadi kalau dibuka itu kan ada gambar ulir-ulir itu kan itu loading cuma gitu aja ya. Tapi kalau di scroll ke bawah bisa dilihat gambarnya itu bisa jelas gitu ya itu sampai sekarang jadi misteri. Betul Saya pun berpikir ini ya pasti bukan sesuatu yang normal, pasti ada sesuatu yang di luar nalar dan terjadi di luar pengetahuan betul tapi apapun itu saya berpikir manusia itu dan mereka alamnya sudah diberi masing-masing oleh Allah, tinggal kita sebagai manusia bisa bersopan santun, bisa berbuat dan adab yang baik, serta jangan mengganggu mereka. Betul. Dan buktinya alhamdulillah kita nggak ada ini gitu. Ya, subhanallah. Ya, itu salah satu pengalaman. Pemirsa Denny Kreator itu pengalaman paling berkesan menurut Pak RT karena meninggalkan
misteri. Makanya buat kawan-kawan Denny Kreator nih, kalau pergi kemana-mana, paling nggak kita jangan cuma bersopan santun sama sesama manusia, tapi sama makhluk-makhluk lain, entah itu binatang atau apa, atau ya itu tadi yang seperti saya bilang, makhluk yang di luar kita kan ada. Demikianlah para pemirsa Denny Kreator, pengalaman horor dari Pak RT yang barusan dituturin. Terlepas dari percaya atau tidak kalian, karena kalian hidup di zaman yang sangat berbeda, zaman milenial. Tapi itu tadi kita bisa mengambil mana yang baik, mana yang buruk. Yang jelas pesan saya, dimanapun kita berada, kita jangan cuma sopan santun sama manusia aja, tapi sama binatang juga, penghuni makhluk hidup di planet ini. Terutama yang nggak kelihatan, tapi ada. Oke, terima kasih Pak RT. Iya, semoga Pak RT selalu sehat walafiat. Amin, terima kasih. Jumpa lagi di sesi berikutnya, di waktu yang berbeda, waktu yang lebih ceria. Soalnya ini agak mencekam. Nih peci kayaknya nandat bener ini di kepala gua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.